Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Sophia dengan NIM 0112501066 kelas PAI 2D. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran yaitu Bapak Ustadz Didih Ahmadiyah SQ SHI MPDI, dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran, yaitu menjelaskan tentang satu kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan tentang keistimewaan angka dalam Al-Quran. Yang ketiga, apa itu Ulumul Quran, dan yang keempat, membaca surat Al-Baqarah ayat 121. Baik, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran yang ke-1, mengimani atau meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Jadi tidak boleh ada keraguan dalam hati seorang muslim bahwa Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Yang kedua, membacanya Al-Quran. Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup dan mendatangkan kemuliaan. Yang ketiga, mentadaburi Al-Quran, yaitu bukan cuma membacanya saja, tetapi juga kita harus memahami tentang Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Karena itu sebagai amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mengamalkannya. Penjelasan yang kedua yaitu keistimewaan angka dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mudaththir yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 'Alaiha tis'ata asyar, yang artinya di atasnya ada 19. Jadi angka 19 ini bukan angka yang biasa. Dan angka 19 ini memiliki kaitan dengan Al-Quran. Misalnya pada kalimat bismillah, yaitu kalimat pembuka pada setiap surah, kecuali surat At-Taubah. Itu terdiri dari 19 huruf. Jumlah surat dalam Al-Quran terdiri dari 114 surat. Dan 114 itu merupakan kelipatan dari angka 19, yaitu 19 kali 6. Kemudian dalam Quran surat Al-Alaq yang terdiri dari 19 ayat dan juga memiliki urutan surat ke-19, baik dari surat An-Nas maupun dari surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Sophia dengan NIM 0112501066
kelas PAI 2D. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran yaitu Bapak Ustadz Didi Ahmadiyah, SQ SHI MPDI, dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran, yaitu menjelaskan tentang satu kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan tentang keistimewaan angka dalam Al-Quran. Yang ketiga, apa itu Ulumul Quran, dan yang keempat, membaca surat Al-Baqarah ayat 121. Baik, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran yang ke-1, mengimani atau meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Jadi tidak boleh ada keraguan dalam hati seorang muslim bahwa Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Yang kedua, membacanya Al-Quran. Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup dan mendatangkan kemuliaan. Yang ketiga, mentadaburi Al-Quran, yaitu bukan cuma membacanya saja, tetapi juga kita harus memahami tentang Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Karena itu sebagai amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mengamalkannya.